tentang Tao dan Toba. Sampan di atas danau jadi sampah di atas danau. Kerambah di atas danau, enceng gondok di atas danau. Tao menjadi sampah, Toba menjadi gundul. Tao, Toba, Tao, Toba menangis. 30 Agustus 2012. Ya, aku terpikir bahwa dulunya Danau Toba itu sangat sering kita lihat sampan gitu, atau dalam artian istilah di sana disebut solu gitu. Ya, tapi yang terjadi hari ini, yang kita lihat di sekitar, kita lihat di bibir danau banyak sampah, keramba, dan enceng gondok gitu. Dan banyak juga yang hutannya juga sudah gundul gitu. Kira-kira kayak gitu sih dalam artian yang mencoba membuat puisi ini gitu. Jadi masalah lingkungan. Ya, masalah lingkungan. Hadirin mohon duduk. Salam museum. Museum. Tindakan preventif ini dilakukan adalah pencegahan agar tidak mengalami kerusakan atau proses dilakukan secara cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya John Paul Siahaan. Ya, selama ini beraktivitas mengumpuli kertas-kertas lama. Di zaman hari ini, jadi giatnya soal upaya digitalisasi gitu. Dalam artian, apakah museum di Sumatera Utara ini juga contohnya ada arsip-arsip buku, apakah itu ada digitalnya sehingga itu bisa di-share ke publik gitu. Sehingga saya bisa mengakses terus aksara-aksara Batak yang ada di museum gitu. Sehingga contohnya ketika kita melihat perpustakaan-perpustakaan luar juga, kita bisa mengakses katalog-katalog buku-buku lama mereka sehingga bisa kita pergunakan untuk penelitian atau sekedar ilmu pengetahuan. Kalaupun ada, kira-kira di mana bisa saya mengakses yang sudah digitalkan sehingga bisa saya download dan saya bisa pergunakan untuk kepentingan ya studi saya ataupun ya sekedar pengetahuan. Terima kasih. Ini perkembangan PPKM, namun saat ini kita sudah menganggarkan digitalisasi. Kalau dengan terlambat memang terlambat, tapi inilah pemerintah yang artinya seluruh rangkaian kegiatan yang ada di museum ini harus terlebih dahulu melakukan menganggarkan. Kalau diterima, DPRD itu selalu kalimatnya sebelah kiri. Padahal ini dijamin ya, kebudayaan itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi walau demikian, inilah yang menjadi kendala bagi pengelola museum. Ya, istilahnya apa lah mau bilang kan, karena belum sampai ke tahap itu mereka kan. Kenapa literasi kopi dibangun? Saya pikir di tahun 2010-an saya riset soal studi lokal. Kalau bisa dikenal, aku riset soal opera Batak. Jadi itu kan risetku itu kan berhubungan dengan lokalitas gitu. Jadi saya berangkat dari kampus ke kampus, saya
melihat bahwa koleksi ya terkait literasi lokal itu sangat sedikit gitu. Ini yang kupikir bagaimana ini didigitalkan kan, sehingga kalau ini digitalisasi kan kita bisa apa ya, baca dan yang lain kan gitu. Karena contohnya kalau ini dibuka bolak-balik itu cepat rusak, tapi kalau digital kan gitu. Ya setidaknya ya sesuai dengan pembukaan negara ini mencerdaskan bangsa itu kan gitu. Dalam artian ini bisa diakses publik, hanya digitalnya gitu. Ya kalau mau lihat fisiknya ya datanglah ke museum gitu. Tapi kan digitalnya bisa kita konsumsi lagi, karena itu ya, menurut aku kekayaan kita, produk kita gitu, produk leluhur kita gitu, semua berhak atas itu gitu. Kalau hari ini ya siapa yang bisa mengakses ini kan gitu kan. Jadi dari situlah saya berpikir bagaimana kalau buku-buku yang berkaitan dengan konten lokal itu dikumpulkan gitu. Sehingga dalam artian perlahan saya bangun susun, dalam artian saya mulai dari tahun 2010 itu berburu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan tema lokal. Tapi karena saya pikir saya masih muda, ada banyak range waktu yang saya bisa donasikan untuk gerakan ini, saya mengambil skop ya jauh lebih luas sih sebenarnya, berbicara secara keseluruhan Sumatera. Pusing banget. Buku sebanyak ini. Sehingga setelah bukunya banyak, saya terpikir bahwa ruangnya ada, sehingga di tahun 2017 itulah kita buat namanya literasi kopi. Kenapa literasi kopi? Aku berpikir karena lagi tren juga di anak-anak muda nongkrong di warung kopi gitu. Dan aku juga ada sesuatu hal yang unik menurut aku soal warung kopi. Dalam artian saya punya pengalaman sih sebenarnya. Ketika ruang kopi, biasanya dulu itu di kampung-kampung ada semacam koran gitu tergeletak di meja atau di etalasenya dibuat koran. Dalam artian bahwa niatan kita ke sana sebenarnya bukan untuk membaca, tapi ketersediaan bahan bacaan itu menuntut kita untuk jadi membaca. Baca puisi lah orang adek. Mana paling mahal sini? Cek harga. Ini yang harga ini met ini? Enggak. Aku USU, Bang. Saya UI. Kok sini kau? Enggak umpat, pancing dalam. Ini enggak semua nih, Bang. Sasin. John punya inisiatif untuk membuat acara semacam ini selepas kita di level 3 udah bisa kumpul-kumpul tapi tetap pakai masker. Kawan-kawan kalau yang sudah datang boleh diajak teman-temannya yang lain biar supaya kita makin rame, acaranya juga makin variatif, tapi tetap basicnya itu adalah literasi, tetap buku-buku, tetap bacaan, ya baik sebagai penulis maupun sebagai penikmat literasi. Itu pas nomornya? Udah pas? Mau lihat? Iya. Udah bal. Ya udah, limpul aja lah. 150 ini ya? Hah? 150. Berapa? Ya. Ini emang kasihkan ini bang, tulang. Kita ambil Sama dulu tulang, plastiknya, Bre. Ini Tapanuli Utara membangun, baru ini soal konflik status kekuasaan orang Batak Toba. Ini agama lokal, agama Malim. Aku suka dengan Willem Iskandar, pelopor pendidikan modern di Sumatera Utara. Willem Iskandar itu jauh lebih dulu dari Ki Hajar Dewantara gitu.
harusnya dia menduduki posisi gitu kan, setara dengan William Iskandar gitu. Tapi pendidikan kita kan sangat Jawa sentris gitu, dalam artian ya kita lebih tahu soal Jawa daripada yang ada di sekitar kita gitu. Ya banyak juga baik pun orang Sumatera Utara yang nggak tahu William Iskandar gitu. Sebuah masalah sih gitu kan, karena aku pikir bagaimana kita mendekatkan histori itu kepada lokalitas gitu. Ya mungkin lebih relevan kita berbicara soal perjuangan Sisinga Mangaraja karena langsung berbenturan dengan lokasi kita daripada berbicara dengan Diponegoro gitu. Jadi orang Sumatera banyak berbicara soal pahlawan-pahlawan di Sumatera Utara gitu. Ya orang Jawa belajar soal pahlawan-pahlawan di Jawa gitu. Setidaknya kan ada semacam persentase lah sehingga mereka ada ruang untuk itu gitu. Ada ruang untuk mengeksplor budaya lokal masing-masing gitu. Jadi udah berapa kali lo kesini? Sejauh ini saya sih masih 3 kali. Jadi apa yang anda rasakan semakin ketika kemarin? Saya sih senang gitu ya. Gak apa. Saya kan mau jadi reporter nih. Jurnalis. Oh, untuk upacara adat. Kukira yang santai-santai duduk kayak gitu. Enggak, ini yang satu orang dia. Itu yang bisa dia boncengan. Wanita perempuan. Oh, dia angkat orang ini nanti sebagai tempat memandu pengantin ya kan? Emang iya gitu. Itu yang besar. Oh, dia angkat berarti. Iya, dia angkat. Kali ya kan. Tapi primitif kali ini ya sini kan. Sedangkan Kreatif. lebih primitif kali. Oh, primitif. Karena di zaman sekarang udah alat-alatnya kan bisa tentu dari pakaian. Kalau misalnya, kenapa tadi aku bilang kayak Java sentris gitu bang? Apa-apa yang kita serap di Sumatera ini, apalagi orang-orang mudanya, orang-orang yang mau belajar, banyakan memang mencakup kepada hal-hal yang ada di Jawa sana bang. Sementara kerajaan kan nggak cuma di Jawa, nggak cuma Majapahit, nggak cuma Candi Borobudur. Kita pun adanya kayak tadi yang di museum dijelaskan itu kan Pertiwi, Candi Pertiwi kita ada. Yo, kami harimau Sumatera. Apa yang membedakan harimau Sumatera? Simpan ini. Nanti kalau pecah makan juga. Kan ada kaca ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Sudah berapa? Bang kalau hidup ini. Masa kalau mengerjakan kayak gini berapa lama? Kalau Bang bilang mereka punya banyak waktu untuk mengerjakan kesenian seperti itu. Orang masih tersedia sama alat, kalau sekarang harus lebih banyak kerja. Iya, Bu ya. Makanya kita mati sekarang udah bisa berkanak kan dari kayu peta udah jadi. Oke, taruh salib ya. Ini keren di atas ini, baru tengok rupanya. Berapa lama baru tengok atas ini, waktu ini untuk potong lagi-lagi. Kaya sebenarnya bang di Sumatera ini juga. Cuman ya ketika kita punya keinginan, sulit kita untuk bisa mewujudkannya ketika kita sendiri bang. Eme silanting. Eme padi? Iya. Silanting apa dah? Nama padinya. Oh, tataring. Sedih kayaknya ini. Indong di lagu. Buku tentang Mandailing sih, 1862. Aku juga belum sempat transliterasinya karena ini masih pakai aksara Batak. Ini juga tergolong langka juga. Ini Tuan Kurau dan ini yang diterbitkan oleh Tanjung Pengharapan tahun 64. Sejarah Nusantara ini kan ditulis oleh orang-orang luar kebanyakan. Tapi di sini juga saya pengen sih mengumpulkan bahwa buku-buku yang dituliskan oleh orang pribumi sendiri. Contohnya ini kan ditulis oleh orang Batak sendiri, Raja Marpodang. Ini ditulis oleh Jamaluddin Hasibuan gitu. Nah, ini juga termasuk yang mendekati dalam struktur akademis lah sih, buku yang berbicara soal Batak, sejarah Batak yang ditulis oleh Batara Sangti Simanjuntak. Inilah saja pamflet masa darurat. Apakah arti kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari kehidupan? Ya, terima kasih teman-teman. Sangat menggema puisi dari West Render ya. Ada apa dengan sila-silamu? Itu tidak berfungsi di negerimu. Tidak
ada keadilan, tidak ada kesejahteraan, bahkan untuk bertuhan, sangat susah akibat peraturan-peraturan. Ibu, apakah engkau sedang sakit? Maafkan kami ibu yang telah memperkosamu. Terima kasih. Ayo kawan-kawan yang mau berpuisi lagi. Adalah subjek-subjek yang menerangkan identitas. Indonesia adalah sebuah identitas. Nggak begitu kuat pergerakan kita melawan Belanda, semua 6 penjajah itu, jika bukan karena identitas. Tapi Indonesia diselewengkan itu. Cuma Indonesia ini dan para ilmuwannya udah 2 dasawarsa lebih, mati kutu dia di situ. I don't know apa membuat dia begitu tuh. Prancis Fukuyama, nah persoalan dia itu. Nggak ada gejolak yang paling bergairah, yang paling menarik untuk ditelaah dalam era demokrasi gelombang ketiga ini kecuali soal identitas. Seperti inilah kondisi warung literasi kopi yang terletak di Jalan Jati 2 Teladan Timur, Kota Medan, pasca aksi pelemparan orang tidak dikenal pada Sabtu dini hari kemarin. Terlihat sejumlah kaca di bagian depan warung pecah. Selain itu, bau bensin juga tercium sangat menyengat di lokasi kejadian. Sebenarnya ini kan kacanya full semua, cuman pada tahun 2019 ada sekelompok orang lah, kebetulan mungkin di sini kan di belakang ini ada rak buku di sini tempat buku lah berjejer, jadi kupikir mungkin ada rencana lah mungkin membakar gitu. Karena yang dulu dilemparin, lempar pakai batu terus pecah, terus dilempar minyak. Jadi minyaknya sudah berserak di mana-mana, cuman pas mau melempar pemicu apinya, ada kawan langsung diteriaki, langsung lari. Ya kalau sempat hidup apinya, ya mungkin nyawaku bisa melayang gitu. Membicarakan hal-hal yang agak mungkin bagi sebagian orang gitu kan, itu agak ekstrim gitu kan, makanya kan ada sebagian pihak yang tidak suka dengan kita gitu. Tentunya kita dalam artian kemarin kan kita membicarakan soal reformasi di korupsi gitu. Ada yang kita sentil dalam artian pimpinan-pimpinan lokal lah di sini gitu kan. Ya mungkin bagian dia lewat arogansinya gitu, ya dia tidak senang gitu dia diungkap. Yang soal penyerangan bom itu baru sekali, tapi soal bagaimana kita diteror dengan nomor-nomor telepon yang berbeda, menanyai hal-hal yang menurut aku ya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya biasalah di sini intel kayak gitu kan. Itulah konsekuensi yang dihadapi ya, ketika kita melakukan seperti ini, bahwa ruang-ruang yang sifatnya untuk mencerdaskan, aku pikir itu tetap dibatasi gitu. Karena ada orang yang punya kepentingan, ada banyak orang juga dengan kroninya punya kepentingan, rakyat ini tetap bodoh gitu. Aku kenal John itu udah lebih dari, kalau kurasa sekarang lebih dari kawan gitu. Maksudnya aku udah lama tahu, tapi dekatnya baru belakangan, berapa tahun ini belakangan lah aku baru kenal sama dia. Tahu aku itu dia dulu mahasiswa sejarah. Banyak orang yang ngetawai juga gitu kan, yang kerjaannya ngapain nih ngumpul-ngumpuli terus buat jadi mengumpuli literasi Sumatera Utara gitu. Tapi ya terbukti juga sih, maksudnya belakangan ini banyak juga orang yang perlu literasi Sumatera, dan dia berhasil menyediakan literasi Sumatera yang lumayan lengkap lah untuk saat ini gitu. Aku ngelihatnya di awal-awal sih mungkin bahasanya itu ya, aku nganggapnya dia dari planet mana gitu, karena maksud aku sebaya gitu kan, maksudnya nggak beda-beda jauh, tapi nggak ada orang yang punya fokus misalnya ngumpulin literasi Sumatera, dan dia satu-satunya gitu.
Dia mengumpuli orang kan tanpa tendensi yang lain, tanpa tendensi politik gitu. Cuman mungkin imbas dari dia mengumpuli orang dengan pemikiran-pemikiran dan diskusi-diskusi yang muncul itu dianggap jadi satu hal yang mengusik orang lain sehingganya mungkin jadi dilempar molotov tadi. Lokasi sudah diganti rugi dengan perusahaan, tapi dia tanami lagi. Jadi perusahaan sudah tidak tanggung jawab. Melalui peraturan pemerintah, Presiden Joko Widodo mencabut limbah batu bara hasil pembakaran PLTU dari kategori bahan beracun dan berbahaya. Peraturan pemerintah ini ditetapkan pada Februari 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Jaga bumi ini supaya sehat. Di tangan kalianlah perubahan itu harus terjadi. Kalian harus menitipkan kepada generasi yang akan datang, iklim kita tidak rusak. Bumi kita masih layak untuk dititipkan kepada generasi yang akan datang. Nah, negara kita itu memang sedang tidak baik-baik saja. Nah, bahkan kalau kita bilang it's getting worse, baik itu provinsi kita Sumatera Utara maupun provinsi-provinsi lain. Jangan ribut. Apa yang kuimpikan dalam artian bahwa ada ruang itu sih sebenarnya bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Ya itu sih yang aku pikir ketika sudah bermanfaat bahwa tujuanku sudah tercapai gitu. Ya mewujudkan tempat seperti ini menurut aku pertarungan sih sebenarnya. Dan aku sampai segini, sampai hari ini belum menang gitu. Aku pengen berhasil di sini gitu. Hadirnya ruang publik di Medan, menangnya itu ketika partisipasi publik itu tercapai. Bahwa aku tidak lagi memikirkan tempat ini gitu. Ada orang-orang lain yang memikirkan tempat ini. Itu aku pikir. Dan ini juga bukan punya aku, ini milik publik. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya, menyerah pasti sering lah gitu kan, karena aku pikir ini belum sanggup gitu, tapi dalam artian menang di antara banyak orang itu udah biasa gitu. Tapi di mana menang di antara banyak orang kalah itu yang luar biasa. Aku pengen menang di mana banyak orang kalah. Ide seperti ini banyak orang pengen lakukan ini. Secara ekonomi udah punya, tapi ya nggak bisa juga buat seperti ini gitu. Tapi dalam artian aku menurut aku udah pemenang di situ. Mungkin itulah ya apa ya mungkin mengobati hati lah gitu. Kadang-kadang kita muji diri sendiri biar lebih agak percaya diri gitu. Aku belum ada apa-apa investasi dan yang lain gitu. Terakhir aku jadinya berpikir ya mungkin kalau aku mungkin jual semua bukuku, mungkin aku sudah punya kendaraan kayak entah mobil di sini gitu nilainya gitu. Jadi aku jadinya merasa aku nggak kalah jauh kok gitu. Gimana? Biar ilmu tambah tinggi lagi jadi? Enggak, maksudku kalau les kan berbayar. Aku nggak berbayar, jadi nggak bisa lah kalian les sama aku. Bisa lah. Berarti harus kalian bayar lah gitu. Berapa duit kalian sanggup bayar ke Ruaya? Biar ku bagi ilmu ke sama kalian. Soalnya sama yang lain aku nggak berbayar. Saya kan kalian minta berbayar boleh juga. Kadang-kadang apa ya? Bukan aku bilang kasihan gitu, tapi ya memang mungkin itu udah jalan hidup dia. Dia nggak peduli misalnya kalau aku lihat duitnya nggak ada, tapi dia perlu arsip misalnya data itu, ya dia cari sendiri gitu. Tapi nanti setelah misalnya udah dia dapat, juga dia nggak harus membebankannya sama yang mau mengakses itu
dengan biaya-biaya administrasi ya nggak terlalu itu kali sih, bebas aja gitu. Cuman supaya wacana kita tentang literasi Sumatera itu jadi lebih luas, nggak sekedar yang arsip yang itu aja yang kita mesti ulang-ulang gitu. Dia punya arsip-arsip temuan-temuan baru gitu yang bisa memperkaya wacana kita tentang literasi Sumatera itu nggak hanya dari satu sisi, tapi dari beragam sisi. Aku rasa itu cita-cita mulia dia lah itu. Sukses itu adalah aku pikir dalam artian pertama tadi bahwa berguna bagi orang lain, dan yang kedua ada kenyamanan batin yang ku dapat. Apa? Ambil nomor yang ada di tanganku. Oh gitu. Ini kan kau panggil lah nanti namamu, namamu lewatkan aja, atau kau panggil namamu kau cabut nomormu. Untuk memulainya, bisalah kawan-kawan yang namanya tercantum di kertas ini untuk maju ke depan mencabut nomor. Nomor berapa buka lah? Kak Pelang. Nomor 5. Aku ya. Punya kaintan, nomor 7 punya kaintan. Nomor 2, ya Bang John, aduh. Ini punya abang kan? Agak bagus ini. Satu. Ini Kak, Cantik kali sampulnya. bukan terakhir. Empatnya itu. Thank you. Aku kan dapat uang jodoh. Aku judul paling amat jahat. Apa? Dapat ini deh. Tadi tuh kasihnya kan? Anda tuh. Anda. Aku senang menjalaninya gitu. Aku pikir itu adalah hal yang sukses meskipun apa profesiku, tapi bahwa profesi itu adalah profesi yang membuat aku senang gitu, dan profesi itu juga berguna bagi orang lain. Itu menurut aku sukses. Ngeri kali pukul-pukul. Mak dipaksain untuk memprotes negeri, Pak. Apa jadinya doa-doa yang berakhir tanpa amin? Apakah doanya dicuekin Tuhan lalu hilang bersama angin? Apakah Tuhan terheran-heran sambil bertanya, mana passwordnya? Tuhan mohon jangan marah, hambamu hanya bercanda. Yang putih nggak ada sih, selagi masih aku pikir kita masih di jalan yang benar gitu kan. Kita bahwa aku pikir kita nggak sendirian di sini gitu. Ada beragam orang juga yang peduli gitu. Dan aku sangat alami betul itu gitu. Dalam artian kita selama ini jarang komunikasi, tapi malah dia yang lebih peduli ya sama kita gitu. Jadi aku pikir ada banyak di luar sana yang sangat peduli sama kita gitu. Aku juga pernah juga tiba-tiba ini kan kawasan banyak premannya gitu kan. Dalam artian dulu banyak seringlah minta bantuan gitu padahal nggak jelas kan, OKP gitu datang gitu kan. Terus suatu saat ketika ada kawan ada di sana, kebetulan dia semacam ketuanya, mantan ketua dari salah satu ormas. Terus ada kawan dari sini datang ke sana main-main gitu kan. Terus kalian sering main di mana gitu? Ya ceritalah soal literasi. Oh tempat itu gitu. Oh ya. Tempat kalian itu juga ada juga yang nitipkan sama aku gitu, supaya itu jangan diganggu gitu. Aku pikir aku nggak tahu siapa yang ngasih pesan sama dia gitu, supaya tempat ini jangan dipalak, jangan dimalingin gitu. Nah dulu sebelum
awal-awal baru masuk ke sini sering juga kena maling gitu. Ya belakangan hari ini kan. Aku pikir itu ya ada orang yang peduli gitu kan menyampaikan itu supaya ya kita nggak ganggu, nggak dimalingin dan yang lain gitu. Tokinari sudah menanggogoki oh nama anak Asiaku boy maju jumbo arhi utao todong marhoi hoi Marsalinang manggane pehuai asa sa hati narsitami boy hase ya homuse iyale anak kasih aku hoda mama nasi kolai berenga kana haseai nasi nuatu do nida ponai berenga una puas paison